Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, bukan Poco namanya kalau nggak ngacak-ngacak. Nah, kali ini Poco Indonesia membawa kejutan baru lewat Poco X6 Pro yang ada di tangan saya ini. Tolong buat yang baru aja beli Poco F5 ya di akhir 2023 atau di awal 2024 atau mungkin Poco X5 Pro. Kalau kalian mau skip video ini nggak apa-apa kok. Takutnya kalian terlalu baper. Oke? Silakan. Masih nonton? Ya udah, kalau masih menonton nggak apa-apa ya. Ini dia si Poco X6 Pro, SoC-nya Dimensity 8300 Ultra, Antutunya 1,4 jutaan. Layar 1,5K AMOLED 120Hz. Udah mulai aneh. Ini di atas Full HD Plus ya. RAM 12 GB. Storage 512 GB. Itu tambah ajaib aja nih ya. Dan Poco X6 Pro ini malah jadi smartphone pertama di Indonesia yang membawa HyperOS. Jadi udah bukan MIUI standarnya. Harganya di bawah harga Poco F5 atau F5. Poco F5 aja udah usah dilawan. Apa kabar smartphone 4 jutaan yang lain tahun ini? Tapi tentunya tidak ada produk yang sempurna. Jadi mari kita tonton saja, kita simak saja hasil pengujiannya kali ini. Oke, Poco X6 Pro ini merupakan penerus dari Poco X5 Pro tahun lalu dengan peningkatan yang terlalu sadis yang satu ini ya. Biasanya X series itu kelasnya ada di bawah F series, bahkan F series sebelumnya ya. Tapi kali ini malah ini bentrok nih dengan spesifikasi Poco F5. Ini juga berarti Poco F6 tahun ini harusnya punya spesifikasi yang lebih tinggi dari X6 Pro ini. Tapi perlu kalian ingat ya, smartphone itu nggak cuma masalah spesifikasi di atas kertas saja. Jadi mari kita mulai pembahasan ini supaya lebih jelas dengan melihat isi paket penjualannya. Tentunya di dalam sini ada unit dan ada screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada chargernya? Ada chargernya. Ini adalah charger 67 watt. Dan tentunya ada kabel USB Type-C, ada case juga, ada SIM tray ejector. Jadi untuk kelas harganya terbilang ini lengkap ya. Untuk desain, bodinya menggunakan desain frame yang flat. Sisi layarnya juga flat, tapi untuk back covernya masih ada lengkungan di sisi-sisinya. Dan ini membuatnya terasa nyaman digenggam. Material back covernya dari vegan leather dengan tekstur kulit jeruk. Ini membuatnya terasa premium dan gak terasa licin saat digenggam. Ditambah lagi, dia juga bebas dari jiplakan sidik jari. Nah, warna yang pegang ini adalah yellow. Ini yang paling saya suka nih kalau Poco datang pakai warna kuningnya Poco nih ya. Tentunya ada varian lain, ada black dan ada grey juga. Untuk dimensi 160,5 x 74,3 x 8,25 mm dan bobotnya 190 gram untuk yang vegan leather. Untuk yang varian warna lain itu pakai back cover polikarbonat, bukan yang vegan leather. Dan bobotnya ada di 186 gram. Ini membuat bodi smartphone ini terhitung tipis dan juga ringan. Nah, kalau bicara bodinya ini udah disertifikasi IP rating IP54. Jadi kalau kena hujan tipis-tipis masih aman, tapi jangan ditenggelamkan, jangan diajak berenang ya. Kita lihat desain dari sisi kanannya. Ada tombol power, ada tombol volume up and down. Spesial untuk varian warna kuning ini, tombol powernya warnanya kuning. Kalau warna yang lain akan ikutin warna frame. Jadi kalau kalian mengincar signaturenya Poco, jelas yang kuning ini. Oh ya, ini beda warnanya bukan berarti ini fingerprint scanner loh. Ini bukan ya. Beralih ke sisi atas, ada mikrofon, ada infrared blaster, dan ada grill stereo speaker bagian atas. Ya, udah jelas ini stereo ya. Di sisi kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray dual SIM. Di sini nggak ada slot micro SD. Tapi ya, udah 512. Mau protes, udah gede banget ini. Di sebelah slot SIM ini ada mikrofon, lalu ada USB-C, dan ada grill stereo speaker bagian bawah. Speakernya stereo. Menurut penilaian subjektif kami sih kualitas suaranya biasa aja sih sebetulnya, bukan yang spesial. Tapi paling nggak udah stereo speaker ya. Dan ya kan masih banyak ya smartphone di kelas harga segini juga yang masih pakai mono speaker. Jadi udah oke banget lah. Di sisi depan kita lihat ini layarnya, ini Crystal Res 120Hz Flow AMOLED 6,67 inci. Resolusinya disebut 1.5K 2712 x 1220 pixel.
Jadi ini di atas Full HD Plus dan dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Kalau brightness diklaim di 500 nits dan 1200 nits untuk HBM, serta untuk peak brightness ada di 1800 nits. Nah, pada saat kami uji itu maksimum brightnessnya itu di dalam ruangan adalah 518 nits. Jadi sesuai dengan klaimnya Poco, bahkan sedikit lebih terang. Nah, kita nguji di outdoor, di luar ruangan, dan entah kenapa kita baru bisa dapatkan 670 nits di mode auto. Saat kami coba sunlight mode malah ke 500-an nits lagi. Sebetulnya tingkat kecerahannya untuk outdoor udah sangat cukup ya. Hanya saja entah kenapa di unit yang ini kita belum nemuin skenarionya di mana dia bisa nyampe 1800 nits. Oke, kalau bicara soal layar, kita bicara soal warna layar. Di sini ada berbagai mode warna. Ada mode Original Color Pro, ada Vivid Saturated, dan ada Advanced Setting. Yang di dalamnya ada opsi untuk Original, P3, dan sRGB. Ada banyak banget mode warnanya, tapi menurut kami kalau untuk pengguna biasa ya, mode defaultnya aja yang dipakai yaitu Original Color Pro. Ini cocok kalau kalian mau ngedit konten terutama ya, karena gamut coverage dan volumenya udah diarahkan ke 100% sRGB. Tapi kalau pengen layarnya tuh gonjreng banget, lebih asik buat nonton film atau main game, pasang di Vivid. Yang ini diarahkan ke 100% DCI P3. Untuk yang mau detail color gamutnya, dilihat aja di tabel yang ini ya, biar jelas ya. Oke, untuk refresh rate layarnya ini sampai dengan 120 Hz. Sejak awalnya dia tuh disetting di default aja, di mana ini akan menyesuaikan otomatis sesuai dengan aplikasinya, atau bisa juga kita pilih custom, mau 60 atau 120 Hz. Menariknya, di sini juga ada opsi untuk pengaturan refresh rate per aplikasi. Jadi kalau misalnya aplikasi atau game nyangkut di 60 Hz by default, kita bisa paksa supaya jalan di atas 60 Hz. Ini biasanya supaya kita bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi juga. Untuk touch sampling rate-nya diklaim sampai dengan 2160 Hz. Dan layarnya emang responsif ya untuk berbagai kegiatan, terutama buat gaming. Wah, ini responsif banget. Nggak terasa ada delay yang mengganggu baik untuk nge-tap maupun nge-swipe. Oh ya, untuk layar sentuhnya ini support sampai 10 jari sekaligus. Ya, entah siapa yang pakai, tapi bisa sampai 10 jari sekaligus. Karena ini AMOLED, di sini juga ada fitur Always On Display, tapi sayangnya kebatas 10 detikan aja. Nah, kalau bicara soal bezel layar, ini udah terhitung sangat tipis, tapi kalau mau diperhatikan banget ya, bezel bawahnya emang sedikit lebih tebal, jadi belum yang paling simetris, tapi udah oke lah, bukan hal yang perlu diprotes untuk harga segini apalagi. Dan yang gak kalah menariknya, di sisi layar ini ada in-display fingerprint scanner. Ini sangat kekinian ya. Bahkan varian non-pro-nya juga sudah kebagian teknologi ini ya. Kalian gak tahu ada yang X6 5G yang non-pro? Ya, kelewat video yang kemarin dong. Berarti belum subscribe. Ayolah di subscribe dulu biar nggak kelewat. Itu versi yang lebih murah dibandingkan yang satu ini. Oke, kita lanjut lihat ke atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 16 megapiksel f2.4 fix focus. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 60 fps. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Di sini ada modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya, kamera utama itu 64 megapiksel f1.7 dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk perekaman video maksimumnya itu 4K 30 fps dan bisa 1080p 60 fps. Jadi depan belakang bisa 60 fps. Ini belum banyak ya smartphone lain di kelas harga ini yang bisa seperti ini. Slow motion ada di resolusi 1080p bisa 240 fps atau 720p 480 fps untuk real slow-mo. Atau bisa juga up to 720p 1920 fps untuk versi interpolasi. Di sini masih ada juga kamera ultra wide ya dengan resolusi 8 megapiksel, fix focus, f2.2, field of view-nya 120 derajat. Untuk perekaman video ini sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu ada kamera makro 2 megapiksel, tapi yang ini bonus aja lah ya, dianggap bonus aja. Lalu untuk fitur lainnya ada macam-macam di sini, tinggal dibaca aja nih ya detail fitur untuk kameranya. Nah, kalau kita bicara soal mode-modenya, ini ada Pro Mode ya. Ini berlaku untuk foto dan video. Untuk ISO bisa 50 sampai 6400 untuk kamera utama dan 50 sampai 5000 untuk kamera ultra wide. Shutter speed untuk foto tersedia dari 1/4000 detik sampai 30 detik. Ini berlaku buat kamera yang belakang ya. Lanjut untuk spesifikasi internalnya. SoC-nya ini pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ada nama Ultra. Ini merupakan hasil kerjasama khusus antara MediaTek dengan keluarganya Xiaomi dan Poco gitu. Ada Ultranya di situ jadi namanya ya. Untuk RAM 12GB LPDDR5X, storage 512GB UFS 4.0. Ini udah kayak flagship aja pakai 4.0 nih di UFS-nya nih. Luar biasa nih ya.
Kencang banget harusnya. Untuk baterai 5000 mAh, chargernya 67 watt turbo charging. Lalu kalau bypass charging gimana? Sayangnya Poco belum masukkan teknologi ini ke smartphone yang satu ini ya. Untuk OS, dia pakai HyperOS versi 1 berbasis Android 14. Untuk Android update, Poco menjanjikan 3 kali Android update dan 4 tahun security update. Ya, kalian pasti penasaran kan? Apa sih bedanya HyperOS dengan MIUI? Ini coba kita bandingkan dengan MIUI 14 di Poco F5 yang biasa ya. Secara singkat, sederhananya mayoritas perubahannya ada di tampilan menunya dan animasi-animasi saat navigasi menu. Hal pertama yang kami rasakan adalah adanya perubahan di kontrol panelnya. Layoutnya berubah cukup banyak, tapi yang buat kami bingung itu ada di tombol settingnya. Di HyperOS, posisi tombol setting berubah dari yang tadinya ada di pojok kanan atas yang di MIUI ya. Sekarang tergabung di icon-icon di bawah sini. Emang dia di awal bikin bingung nih, tapi lama-kelamaan ini masalah kebiasaan baru aja sih sebetulnya. Lalu di HyperOS ada animasi di status bar saat kita merubah mode suara seperti ini ya. Animasi di status bar ini juga akan muncul ketika kita charging. Ini agak beda ketimbang MIUI sebelumnya yang animasi chargingnya itu full screen, satu layar. Nah ini sekarang saat buka panel notifikasi di HyperOS nih ya, informasi soal baterai, signal dan lainnya layaknya info dari status bar ini hilang. Nggak ada sekarang ya. Sedangkan kalau di MIUI, baik saat di panel notifikasi maupun di quick setting, informasi itu tetap ada. Menurut kami ini agak kurang pas aja. Lanjut ke galeri. Sekarang fitur clipping juga udah tersedia di sini ya. Misal ada foto orang seperti ini. Nah, kita tinggal hold di bagian objeknya ya. Nanti bagian tersebut akan di crop secara otomatis dan bisa kita kirim ke aplikasi lain sebagai file PNG yang backgroundnya udah transparan. Atau kalau sekedar pengen gonta-ganti background juga bisa. Ya, emang ini bukan yang pertama yang bisa pakai itu, tapi paling enggak jadi udah bisa sekarang ya. Lalu ada floating window. Nah, sekarang floating window-nya lebih mudah digunakan. Sekarang di tengah atas ini saat kita klik akan muncul berbagai opsi floating window. Mau dibentuk seperti apa ya? Di MIUI sebelumnya belum bisa nih seperti ini. Jadi lebih mudah aja rasanya di HyperOS. Selain itu saat kita buka sidebar seperti ini, sekarang kita jadi bisa hold icon app-nya untuk memunculkan opsi mau dibuka full screen atau split screen. Mungkin segitu aja dulu ya untuk bahas soal HyperOS-nya ini ya. Soalnya kalau kebanyakan nanti video jadi kepanjangan. Intinya pengguna MIUI sebelumnya nggak perlu pusing karena sebagian besar sebetulnya masih mirip-mirip aja. Nggak perlu proses panjang untuk beradaptasi di HyperOS ini. Oh ya, pasti nanya kalau iklan gimana? Tentunya masih ada ya. Iklan full screen saat buka app bawaan ada di sini ya. Yang unik kami temukan di sini adalah ketika buka file manager bawaan. Coba kalian lihat tampilan berikut ya. Di menu file explorer ini ada iklannya. Tapi apa kalian langsung bisa lihat yang mana iklannya? Ya, iklannya tuh yang ini nih. Wah, pinter aja nih nyelipin iklannya ya. Jadi kan agak hati-hati aja ya kalau lagi pakai fitur yang satu ini ya. Oke, lanjut ke sensor. Tentunya lengkap lah ya. Ada semua yang esensial di sini, tinggal dibaca nih listnya nih. Lengkap kalau sensor-sensornya mah ya. Ya, gyro juga pasti ada dan hardware. Untuk fitur keamanan ada in-display fingerprint scanner dan ada face unlock. Konektivitas tentunya ini bisa 5G. Wi-Fi-nya bisa Wi-Fi 6 ya. Wi-Fi sharing tersedia. Bluetooth-nya versi 5.4. Kekinian sekali. Untuk Bluetooth codec nih dibaca aja nih, lengkap di sini. Qualcomm aptX juga bisa walaupun ini pakai MediaTek ya. Lanjut untuk USB OTG bisa dong di sini. NFC ada. Tapi untuk display output via USB-C belum bisa. Itu biasanya ada di smartphone kelas flagship aja biasanya ya. Kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Di setting baterai by default mode performanya itu ada di balance. Untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi kita perlu ngatur dulu ke performance mode. Kita tes ya sekarang ya Antutu 10. Kita dapat 1,4 jutaan. Kalau nggak pakai performance mode, skornya di 1,3 jutaan. Jadi kami udah cek untuk benchmark yang lain memang juga ada peningkatan. Jadi skor yang kita tampilkan itu adalah yang pakai performance mode aja nih sekarang. Oh ya, nggak usah banyak komplain. Itu memang ada notifikasi Antutu yang bilang skornya nggak normal. Ini karena kita pakai versi yang lebih lama ya, supaya kita bisa membandingkan dengan skor-skor sebelumnya. Bis kalau pakai yang baru suka berubah-berubah sih skornya, main naik-naik sendiri aja nih Antutu nih. Lanjut, Geekbench 6, single core di 1447, multicore di 4551, GFX Bench Cartridge Offscreen 1080p di 111 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya di 19105. Oh ya, tahu nggak kalian kalau Dimensity 8300 Ultra ini udah support ray tracing. Ini kita jalankan 3D Mark Solar Bay untuk membuktikannya. Average frame rate-nya ada di 18 fps.
FPS. Ya, meski udah dekat dengan flagship tahun 2022, tapi ini belum yang paling kencang untuk ray tracing. Tapi udah support ray tracing di kelas smartphone harga segini udah luar biasa banget. Sekarang coba kita lihat stress testnya. 3D Mark Wildlife Stress Test. Base score-nya ini tinggi ya, tapi entah kenapa meski dikipasin, performa tertingginya tetap tidak bisa bertahan lama. Stability-nya belum bisa nyampe di atas 70%. Tapi sisi baiknya, bahkan low score-nya aja itu 3 kali lipat lebih tinggi dari best score-nya Poco X5 Pro 5G keluaran tahun lalu. Mantep kan peningkatannya ya? Sekarang kita lanjut ke CPU throttling test. Tanpa kipas, stability-nya ada di 70-an%. Kalau pakai kipas, kestabilannya bisa ada di 90-an%. Sebetulnya tanpa kipas saja throttling testnya udah sangat baik ya, karena mekanisme penurunan performanya udah rapih di sini. Ibarat bawa mobil, kalau di Poco X6 Pro ini ngeremnya halus. Overall dari benchmark ini kita bisa lihat performanya itu peningkatannya terlalu luar biasa dibandingkan pendahulunya. Padahal baru beda 1 generasi doang nih. Lanjut ke gaming, kita mulai dulu dari Mobile Legends. Grafis biasanya di Ultra dan refresh rate-nya di Ultra juga. Jadi ini mantap ya. Saat dimainkan 3 match terus-terusan, frame rate-nya tetap bisa dipertahankan di kisaran 110 sampai 120 fps. Ini performa yang kami harapkan untuk smartphone yang pakai SoC kenceng. Dan menariknya, setting ultra seperti ini belum tentu muncul di semua smartphone ya. Lanjut Real Racing 3. Game ini bisa jalan di 115 sampai 120 fps dan di game ini nggak ada settingan fps. Jadi biasanya dia akan ngikutin setting refresh rate-nya aja. Selama nggak nyangkut di 60 Hz, biasanya kita bisa menikmati game ini dengan frame rate yang super tinggi. Kemudian PUBG Mobile, setting maksimum terbuka ini udah layaknya smartphone flagship atau smartphone special gaming, yaitu smooth 90 fps atau HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Nih mantep nih ya, setting tertingginya udah kebuka semua. Tapi karena ini game kompetitif, menurut kami setting smooth 90 fps akan lebih asik. Saat dimainkan juga aman, 90 fps lancar, nggak ada masalah di sini. Mantep lah. Lanjut ke Genshin Impact. Kita coba mainkan di setting highest 60 untuk skenario traveling selama 30 menit. Hasilnya cukup membuat kami terkejut. Selama 30 menit, average frame rate-nya ada di 59 fps. Nyaris sempurna, tapi emang sayangnya di beberapa bagian masih bisa turun di kisaran 50-an fps. 50 fps dan kami komplain. Meskipun begitu, ini udah terhitung luar biasa loh sebetulnya. Dan oh ya, ini belum dipasangin kipas pendingin ya. Ditambah lagi ini bisa dicapai dengan setting highest 60 fps dengan bodi yang relatif tipis dan ringan, dan permukaannya pakai vegan leather loh yang satu ini. Menarik ya. Nah ini membuat Genshin Impact berlama-lama jadi nggak mudah pegel, serta visual juga maksimal. Dan masih ingat harganya? Aduh mengerikan ini. Lanjut, sekarang kita cek suhunya. Di sisi layar suhu paling panas adalah 45 derajat Celcius, sementara di bodi belakang juga paling panas di 45 derajat Celcius. Ini emang cukup panas sih ya. Penyebaran suhunya juga udah cukup merata sebetulnya, terutama di sisi layar. Untuk sisi back covernya juga lumayan baik penyebarannya, tapi belum bisa dibilang maksimal karena ya vegan leathernya ini bukan pengantar panas yang baik. Tapi hal baiknya adalah tangan kita jadi nggak terlalu kepanasan saat megang back covernya. Sekarang kita coba tes sekali lagi tapi pakai kipas. Ternyata hasilnya mirip-mirip aja, masih bisa ada frame drop ke 50-an. 50-an ya, bukan 50, 50-an fps di beberapa kondisi. Belum bisa 60 fps yang super rata banget. Tapi di sisi positifnya, jadi kita tidak perlu repot-repot pakai kipas ternyata ini. Pakai apa adanya aja, performa udah tinggi dan tahan lama. Tapi ingat, pengujian kami di ruang ber-AC ya. Kalau kalian uji di bawah terik matahari, tentu akan beda hasilnya. Dan ya biar bagaimanapun, kalau kita pakai kipas tentunya akan lebih sehat buat smartphone-nya juga ya. Nah, dipakai untuk berbagai skenario lain juga aman nih sebetulnya. Mau dipakai untuk battle yang hardcore, mau musuhnya rame, tetap bisa 55 sampai 60 fps. Di skenario nyelam ke laut, Fontaine itu juga sama aja 55 sampai 60 fps. Jadi Genshin Impact udah bisa dilibas oleh Poco X6 Pro 5G ini. Dan untuk ranking ini udah layak banget dapat ranking S, baik tanpa kipas maupun pakai kipas. Kayaknya ada nggak sih HP lain di kelas harga segini yang dapat ranking S? Kayak susah ya. Susah. Lanjut ke Honkai Star Rail. Mungkin dari semua game yang pernah kita uji, baru Honkai Star Rail aja yang bikin Poco X6 Pro 5G ini bisa kewalahan. Untuk battle aman 50-60 fps, tapi skenario paling berat itu ada di kota yang banyak NPC-nya.
ya. Frame rate-nya itu baru bisa mencapai 50 fps dan itu juga nggak bisa bertahan lama. Baru sampai 3 menit frame rate-nya bisa turun ke 40 fps, lalu setelah 15 menit dia turun lagi ke 30 fps. Tapi untungnya di game yang satu ini frame per second, frame rate itu tidak menentukan menang kalah karena ini game turn based. Kalau di Genshin Impact atau game lainnya, terutama yang kompetitif, itu menentukan menang atau kalah ya. Jadi bahkan 30 fps di Starrel bukan masalah sebetulnya. Nah, terkait suhu, ternyata game ini bisa menghasilkan panas yang lebih tinggi ketimbang main Genshin Impact ya. 30 menit aja dimainkan layar terpanas ada di 46 derajat Celcius. Sementara untuk di bodi belakang titik terpanas di 47 derajat Celcius. Suhu segini udah tinggi ya, agak hati-hati kalau suka main game ini berlama-lama. Kalau ingin performa kencang terus, bisa main di ruangan yang dingin dan tentunya dibantu pakai kipas. Untuk game di pasaran yang udah support ray tracing, kami menemukan game War of Thunder Mobile. Udah ada settingan ray tracingnya di sini ya. Kita bisa lihat kalau ray tracingnya on dan off, ada sedikit beda di bayangan tanknya yang ini nih ya. Nah, emang sih belum ray tracing sekelas game PC, tapi ya paling nggak udah bisa dipamerin ya. Harga segini bisa ray tracing. Overall, pengalaman gamingnya ternyata terlalu luar biasa untuk kelas harganya. Dan nggak hanya kencang, performa juga terhitung tahan lama, awet. Sejujurnya kami agak bingung, kenapa Poco nggak klaim aja ini HP gaming kelas terjangkau? Ya boleh loh Poco, diklaim aja nggak apa-apa, ini udah kencang banget sih ya. Ya gimana caranya seharga segini ya, bisa lebih kencang daripada yang pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Berarti yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1 juga bisa kena nih. Paling nggak bisa ditempel sama dia. Lanjut ke pengujian baterai. Untuk lokal video playback 1080p kita dapat 17 jam 44 menit. Oke sih, tapi nggak yang luar biasa amat ya. Lalu untuk YouTube video playback 1080p non HDR sama di 17 jam 25 menit. Oke, kedepannya kita akan pindah ke YouTube local video playback ya. Jadi pakai YouTube, terus kita download videonya dan kita putar ya, karena itu lebih stabil dari pengujian-pengujian kami yang udah. Lanjut, untuk pemakaian swipe di TikTok selama 30 menit, baterainya turun 5%. Lalu untuk Genshin Impact 30 menit, highest 60 fps, baterainya turun 15%. Nah, sekarang kita lihat chargingnya. Dari 0 sampai 50% ini terisi dengan cepat sekali, 17 menit saja. Lalu untuk mencapai 100% juga cepat di 46 menit saja. Jadi kemampuan chargingnya udah terhitung kenceng yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco X6 Pro 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Walaupun dia fokus di performa, tapi setelah saya tes kameranya tuh nggak kaleng-kaleng teman-teman. Bahkan bisa saya bilang ini kameranya luar biasa. Oke, yang pertama teman-teman lihat ini adalah kamera selfie-nya di resolusi Full HD 30 fps. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Suara yang kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin vlogging, hasil suaranya seperti ini. Ini saya lagi di rooftop. Jadi sekarang nih kondisinya lagi lumayan banyak angin. Mungkin sekalian ngecek kali ya, gimana mikrofonnya menghandle suara angin atau wind noise. Apakah suara saya masih terdengar jelas atau enggak? Nanti untuk komentar saya pribadi baru bisa saya jelaskan setelah saya dengar di speaker lebih proper sih. Update dulu guys, jadi pas lagi ngedit Poco X6 Pro ini, kebetulan saya lagi nggak di kantor, saya ngeditnya dari rumah. Dan pas lagi mau masuk bahas kameranya dan mau ngejelasin via voiceover, dia hujan guys. Nggak berhenti-berhenti lagi hujannya. Waduh. Tapi saya malah kepikiran sih, daripada nungguin hujannya nggak berhenti-berhenti, nggak selesai videonya ntar. Bagaimana kalau saya voice over di kondisi yang kurang ideal seperti ini sekalian? Untuk ngetes mikrofonnya si Poco X6 Pro 5G ini. Saya bakal VO di kondisi seperti ini dan saya pakai recorder bawaannya si Poco X6 Pro aja. Oke, let's go. Dan ini saya rekamannya di kamar rumah aja ya, bukan di studio kantor yang super kedap gitu. Oke, mikrofonnya ternyata mantep ya. Pas di video awal tadi anginnya kenceng banget tapi suara saya masih bisa jelas. Terus tadi saya bikin opening pas lagi hujan-hujan, suara saya juga masih jelas loh. Dan ini sih luar biasa ya mikrofonnya. Oke, sekarang kita bahas kamera selfie-nya dulu. Gila banget cuy kamera selfie-nya. Detailnya luar biasa, dari mic range juga mantep, sharpness juga yang nggak berlebihan. Ini mungkin jadi video kamera selfie terbaik yang pernah saya lihat di kelas harganya. Belum selesai sampai situ, sebetulnya urusan dari mic range defaultnya aja udah cukup bagus. Tapi gilanya di sini ada fitur HDR video. Yang lagi kalian lihat ini adalah contoh video tanpa HDR, lalu ini adalah contoh video dengan HDR diaktifkan. Gila ini. Belum banyak smartphone kamera yang selfie-nya bisa seluar biasa ini dynamic range-nya. Masih ada hal lagi luar biasa yaitu
Di 1080p 60 fps, kualitas gambarnya tetap luar biasa. Dan sadisnya lagi, videonya ini stabil banget. Di smartphone lain mungkin sudah ada yang bisa selfie-nya tuh 1080p 60 fps juga. Tapi kualitasnya tuh jarang ada yang kayak gini. Biasanya stabilisasinya mati, detailnya juga nggak sebagus 30 fps. Kalau di sini enggak, semuanya bagus. Saya takjub sih sama kamera selfie-nya ini. Tapi tetap ada sedikit catatan, di mana HDR video tadi hanya untuk 30 fps ya. Kalau kita setel di 1080p 60 fps, belum bisa diaktifkan HDR-nya. Tapi masih terhitung wajar banget lah ini. Flagship kelas atas aja masih jarang ada yang bisa kok. Sedikit berharap ada fitur bokeh video di sini, tapi sayangnya untuk sekarang belum. Nggak terlalu masalah juga sih, karena menurut saya itu masuknya lebih ke fitur ekstra. Lanjut ke kamera utamanya, ini saya langsung cobain di 4K 30 fps, dan hasilnya juga luar biasa. Detailnya tinggi, stabilisasinya juga bagus, dan saat saya cobain di 1080p 60 fps, videonya juga luar biasa stabil ya. Kemudian saat kita panning seperti ini pun nggak terasa patah-patah ya. Seneng banget saya kalau kamera smartphone tuh nggak terlalu banyak SKB atau syarat dan ketentuan berlaku. Ini bikin pengalaman pakai kameranya juga jadi lebih gampang. Sekarang kita cek dynamic range-nya, dan hasilnya juga luar biasa ya. Bikin saya geleng-geleng sih ini. Di mode autonya aja udah bagus banget. Biasanya kalau saya rekam di bawah kanopi seperti ini tuh merupakan skenario yang sulit untuk menangkap dynamic range yang baik. Tapi ini bukan masalah buat kamera utamanya ini. Malah yang aneh, saat saya coba di 4K 30 plus HDR diaktifkan, jujur aja saya masih kesulitan melihat bedanya. HDR off dengan HDR on terbilang mirip-mirip aja. Saat saya cobain di 1080p 60 fps juga sama, dynamic range-nya luar biasa. Bagian ini saya bingung banget loh. Fitur HDR-nya off padahal. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Sama dong. Konsisten dynamic range-nya. Semuanya bagus dari kamera utama dan ultrawide. Jadi fitur HDR itu sepertinya lebih pas untuk kamera selfie aja ya. Perbedaannya paling signifikan di sana. Kalau kamera utama dan ultrawide-nya by default udah mantep banget. Kalau urusan stabilisasi di kamera ultrawide, udah stabil juga videonya. Tapi ada sedikit hal yang bisa saya komplain, yaitu di beberapa situasi pencahayaannya tuh bisa gelap terang sendiri. Kalau di kamera utamanya aman soalnya, nggak kejadian seperti ini. Dan mungkin satu hal lagi yang bisa saya komplain adalah warna antara kamera utama dan ultrawide-nya cukup jauh bedanya ya. Kalau bisa dituning lebih mirip lagi akan lebih menarik sih. Kita lanjut dulu ke kondisi low light. Selfie 1080p 30 hasilnya ternyata masih oke banget. Videonya masih bersih dari noise dan detailnya tetap terjaga. Kalau soal jitter memang masih ada sih, tapi bagi saya ini masih di level yang wajar. Intinya, kamera selfie ini masih sangat bisa diandalkan bahkan di kondisi segelap ini. Kalau 1080p 60 fps-nya gimana? Nah, mode ini kurang pas ya sebetulnya untuk low light. 60 fps memang butuh cahaya lebih banyak ketimbang 30 fps. Bahkan kalau kualitas gambarnya menurun saat low light itu juga masih wajar sebetulnya. Tapi ini penurunannya minim sekali. Minimal kalau mau 60 fps, jangan segelap tadi deh. Ini saya coba di tempat yang masih ada pencahayaan di sekitarnya, videonya masih bagus banget kok. Kemampuan video selfie-nya ini jujur aja jauh di atas ekspektasi saya. Sekarang kita lihat kamera utamanya, kemampuan menangkap cahayanya cukup oke. Yang saya suka videonya tuh bersih banget dari noise, tapi detailnya nggak sampai habis juga. Ini masih lumayan banget. Jitter stabilizer saya bilang sih malah nggak kelihatan loh. Yang saya lihat malah videonya memang nggak yang stabil-stabil banget. Masih ada efek guncangan sedikit tapi terbilang minor sih. Ini malah membuat videonya jadi terlihat lebih natural, ya seperti lagi jalan biasa aja. Urusan autofocus, saya langsung coba aja di kondisi low light ya. Di mode 4K 30-nya aman jaya, autofocusnya tetap lancar. Saat saya pindahkan ke 1080p 60 fps, menurut saya sih masih belum sebaik saat 30 fps ya. Di 60 fps ini terasa kurang akurat aja fokusnya. Kemudian soal flare gimana? Ternyata flare di kameranya ini minim banget loh. Dengan lampu sebanyak ini, saya kira flare-nya akan lebih banyak dari ini. Untuk kamera ultrawide, ternyata masih cukup bisa diandalkan. Detail gambar sih udah kurang memang ya. Gambar terhitung udah soft, tapi noise-nya saya bilang nih termasuk yang bersih. Masih layak pakai lah di low light. Oke, sekarang kita lanjut ke foto-foto. Jujur aja saya bingung mau komplain apa ya soal foto. Paling lagi-lagi soal warna antara kamera utama dengan ultrawide. Tapi secara mendasar, kameranya buat foto-foto terhitung yang luar biasa untuk kelasnya. Udah lama rasanya saya nggak se-excited ini nyobain kamera smartphone kelas 4 jutaan. Fitur kamera juga berlimpah di sini ya, tapi yang menarik perhatian saya ada di Pro Mode dan Slow Motion-nya. Detail Pro Mode tadi kan sudah dibahas di pembahasan spesifikasi ya. Kalau Slow Motion ini saya penasaran hasilnya sih. 1080p 240 fps merupakan kemampuan yang langka di kelasnya. Biasanya mid-range itu mampunya di 720p 240 fps. Butuh SoC yang lebih kencang untuk memproses frame seberat itu. Dan ternyata hasilnya mantap banget ya. Gokil ini rilis slow-mo-nya. Jika butuh rilis slow-mo yang lebih lambat, bisa setel di 720p 480 fps.
Hasilnya juga masih oke nih. Kalau 720p 1920 fps itu hanya interpolasi ya. Dan agak susah juga merekamnya karena hanya bisa sepersekian detik. Dan timing slow-mo-nya juga tidak bisa kita atur. Overall saya berani bilang untuk saat ini Poco X6 Pro 5G ini adalah kamera smartphone 4 jutaan terbaik saat ini. Tidak banyak SKB atau mungkin keterbatasan teknis yang bikin pengalaman kameranya itu kurang konsisten. Tinggal buka app kameranya, jepret fotonya langsung, atau rekam video langsung, hasilnya langsung beres. Oke, tentunya kameranya ini nggak sempurna ya. Tapi saking bagusnya, saya sampai harus nyari-nyari banget nih hal yang bisa dikomplain. Pertama, kamera ultrawide-nya masih mentok di 1080p 30 fps saja. Sebelum tim mendang-mending Poco X3 NFC koar-koar, ya. Saya juga ingat kok, ultrawide bisa 1080p 60 fps dan 4K 30 fps di mid-range itu memang langka. Ya, semoga next produknya Poco bisa kayak gitu lagi lah ultrawide-nya. Kemudian konsistensi warna antar kameranya semoga bisa ditingkatkan lagi. Kemudian saya sedikit berharap ada fitur bokeh video di sini. Lalu lighting di ultrawide yang bisa gelap terang sendiri ini semoga bisa di-fix. Lalu autofocus di low light spesifik 1080p 60 fps harusnya ini bisa lebih baik lagi. Sejauh ini baru itu aja bisa saya komplain. Kesimpulannya, smartphone ini terlalu sadis ya. Gamingnya luar biasa, kameranya ternyata juga luar biasa. Wahai Poco, ini standar kamera yang kalian ciptakan sudah sangat tinggi. Hati-hati loh kalau kalian tidak bisa menjaga standar yang sudah kalian ciptakan. Jangan sampai fenomena Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro terulang kembali, alias kalian kesulitan menghadapi produk kalian sendiri untuk generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya sudah jelas kameranya harus lebih baik dari yang sekarang kan? Oke, sekian pengujian kameranya Poco X6 Pro 5G. Saya cuma bisa bilang good job buat Poco. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix, dia udah L1, support Full HD, HDR10 atau HDR10, Dolby Vision, dan AV1 disupport juga di sini. Lengkap banget. Untuk YouTube, smartphone ini support playback sampai resolusi 4K 60 dan support HDR juga. Tapi saat kita coba 4K 60 HDR kayaknya belum optimal ya, karena videonya jadi agak patah-patah. Ya, kalau kita coba di 1440p 60 fps HDR ini baru lancar. Tapi nggak masalah sih sebetulnya. Layarnya kan bukan layar 4K. Ya nggak ada keuntungan tersendiri dengan nyeting di 4K 60 juga ya. Lanjut, haptic feedback. Yang satu ini pakai X-axis linear motor, jadi getarannya ini mirip kayak smartphone flagship. Mau ngetik enak banget haptic feedbacknya. Oke, untuk harga, lihat nih, gimana? Keren nggak harganya? Keren nggak? Ada yang nyesel nggak nih lihat harganya? Oke. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Ya, buat yang tadi merasa nyesel lihat harganya, mungkin mau memperhatikan yang satu ini ya. Pertama, HyperOS di sini tetap ada bloatware-nya, ada iklannya. Ya, baiknya hati-hati jangan asal klik ketika iklannya muncul. Lalu always on display, ini hanya 10 detik aja. Kemudian, kami belum menemukan skenario brightness layar yang sesuai dengan klaim Poco yang katanya bisa di atas 1000 nits gitu. Tapi dari pengujian di outdoor sih udah kelihatan, layarnya sih kelihatan, di bawah matahari juga kebaca. Lalu di sini belum ada bypass charging. Oh, ini mungkin penyebabnya ya, kenapa dia nggak disebut smartphone gaming. Tapi performanya udah kayak smartphone gaming. Lanjut, suhunya ini cukup tinggi saat gaming hardcore. Wah, ini udah smartphone gaming banget. Kan smartphone gaming kayak begini kan. Jadi kami tetap menyarankan pakai kipas kalau kalian emang mau main game di setting-setting yang tinggi-tinggi banget ya, karena emang dia sanggup gitu ya. Lalu untuk IP rating ya, dia masih IP54. Di 4 jutaan itu udah ada yang kasih IP67. Kalau Poco mau level up di bagian ini pasti mantep banget. Tapi kayaknya ini udah agak ngada-ngada sih sebetulnya ya, minta sampai IP67. Udahlah, IP54 udah oke sih sebetulnya. Lanjut, dari sisi kelebihannya, ini adalah smartphone kelas 4 jutaan dengan performa terkencang saat ini. Bahkan support ray tracing juga nih. Lalu layarnya udah AMOLED, lebih tinggi resolusinya dari Full HD, 120 Hz pula ya. Jadi udah mantep banget. Setting grafis game udah terbuka semua, maksimal di game-game yang populer udah maksimal. RAM 12 GB di harga segini dengan storage 512 GB UFS 4. Susah nyari lawannya. Kameranya udah luar biasa, baik untuk foto maupun video. Lalu fitur kameranya berlimpah. Mikrofonnya ternyata keren banget ini. Mau lagi banyak angin, lagi hujan, suara tetap bisa jelas dan jernih. Bodinya tipis ya, ini tipis dan ringan. Lalu desainnya, ya apalagi yang kuning ini nyentrik khas Poco nih. Keren banget yang satu ini ya. Chargingnya kenceng.
Ya, ini 67 watt yang kencang kalau kayak begini ya. Lalu chargernya masih ada dalam box ya. Speakernya udah stereo, infrared blasternya ada, in-display fingerprint, ada NFC IP54 tahan air. Lalu Poco menjanjikan 3 kali Android update dan 4 tahun security update. Lalu ini by default bukan MIUI, udah pakai HyperOS. Ya, yang udah dapat update HyperOS, iya sama ya. Nah, pada akhirnya Poco X6 Pro 5G ini kami rasa adalah smartphone paling gila untuk kelas 4 jutaan tahun ini. Nah, pertanyaannya, untuk siapa smartphone ini ya? Tentunya untuk kalian yang nyari smartphone dengan fokus utama di performa, terutama untuk gaming, ini cocok banget. Bahkan dengan kelengkapan yang diberikan, smartphone ini juga akan cocok banget buat kalian mencari smartphone serba bisa. NFC ada, speaker stereo ada, IP rating ada, layar keren, kameranya luar biasa, charger kenceng, lengkap di sini. Malah bisa jadi ini adalah salah satu smartphone performa kencang dengan fitur lengkap terbaik di kelas 4 jutaan. Sebentar. Mungkin malah bisa ngegebuk kelas di atasnya ini ya. Nah, kalau kalian nggak main gaming amat ya, level performanya untuk multitasking dan storage-nya yang 512 GB akan membuat smartphone ini cocok untuk pemakaian jangka panjang. Harusnya 3-4 tahun juga masih oke kalau dirawat dengan baik. Dan yang nggak kalah penting lagi, bodi smartphone ini termasuk yang tipis dan ringan. Jadi pertanyaannya, kalau kalian pakai Poco X5 series ya, atau mungkin X3 yang Pro itu, apakah ngupgrade ke sini itu layak? Ya, sangat layak. Upgrade sekarang juga, nggak akan nyesel. Nah, pertanyaan yang sulit dijawab mungkin apakah pengguna Poco F5 atau F5 itu cocok buat upgrade ke sini. Sebetulnya sih kalau menurut kami itu belum pas. Soalnya F5 itu atau F5 itu masih terhitung sangat kencang. Nikmati aja dulu smartphone kalian. Tidak perlu maksa sampai jual Poco F5-nya terus beli yang satu ini. Kemarin pas belinya juga nggak gampang kan ya. Nanti mungkin ada Poco F6 kali mungkin ya. Nah, kalau dia rilis ntar nyesel lagi ya, terus jual lagi, repot lagi, buang duit lagi ya. Tapi ya kalau kalian nggak tahan karena dicengin sama temen kalian yang udah beli ini terus ngadu-ngadu ke kalian, ya terserah kalian, pilihan di tangan kalian. Dan kalau ada yang nanya apakah ada smartphone lain yang bisa ngelawan kencangnya serta kelengkapan yang diberikan di sini, untuk harganya saat ini belum. Tapi kami sangat berharap akan ada yang bisa bersaing dengan yang satu ini. Kalau enggak ya Poco akan menang sendirian di kelas harga ini. Seperti biasa kita harus bilang good job untuk Poco Indonesia. Dan semoga nih kami sangat berharap banget nih kalian tahun depan tidak bingung mau jualan apa sebagai pengganti yang satu ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.